Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita. Dan dari siapa pertanyaannya dan seperti apa, tentang apa. Oke, kita cek dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada sahabat kita yaitu Kang DJ88. Kang, kalau kolam beton dasarnya tanah, peliharanya pakai jaring, gimana untuk pertumbuhannya? Oke, jadi untuk Kang DJ begini, kolam beton dasarnya tanah, budidayanya kita pakai jaring apung. Dan ada di video saya sebelumnya metode budidaya jaring apung, tapi bukan kolam beton lah, kolam tanah semua. Terus kalaupun beton, itu kan pertanyaannya begini, ukuran kolamnya berapa? Kolam betonnya itu besar atau kecil? Kalau ukurannya cuma 4x5 ataupun kita bikin waringnya sesuai ukuran kolam, besar kolam, misalkan nih kolam kita itu 4x5 beton, dasarnya tanah, terus kita bikin waringnya 4x5 juga, ngepres seperti itu supaya panennya saja angkat. Itu kurang bagus. Tetap kalau memakai waring itu harus kecil daripada baknya, atau baknya harus lebih besar daripada waringnya. Atau begini, misalkan Kang DJ punya ukuran kolam itu yang ada betonnya 20x20 meter, kan besar nih. Karena terlalu repot, terlalu besar, oke kita bikin waring 3x4 ataupun 3x3 seperti itu. Bikin waring sebanyak-banyaknya, bikin 2, 3, 4, 5, 10, berapa aja. Dan itu bisa, dan itu banyak. Binaan saya pun banyak yang seperti itu. Misalkan punya bak 20x30 atau 10x20, kita pakai waring supaya panennya itu satu waringnya itu 3 kintal, 4 kintal, 3 kintal, 4 kintal, seperti itu. Panennya mudah. Seperti itu. Dan itu bisa. Tapi kalau press ukuran baknya, press dengan ukuran waring, itu nggak bisa. Kenapa? Justru nanti ada endapan di dasar, di bawah waring itu, yang enggak diguncang oleh ikan, mengendap, itu bisa jadi zona mati disebutnya. Zona mati yang mana kalau bakterinya enggak betul-betul baik, enggak mampu mengurai di zona mati itu akan menjadi H2S atau akan menjadi racun. Akan menjadi racun untuk ikan. Kecuali sahabat pasang aerator atau ada air mengalir, nggak berhenti air nih, kayak sistem kocor gitu, air mengalir masuk dan kalau lebih dia akan keluar sendiri. Nah itu bisa, kalau begitu bisa. Tapi kalau airnya di situ aja, nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar, itu nggak bisa, pasti ada risiko. Kecuali tebarnya ya misalkan per meter kubiknya cuma 50 ekor atau 100 ekor gitu, jarang. Nah itu bisa sih, bisa. Tapi kalau untuk bisnis itu nggak bisa seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu Cahyanto. Oke, Mas Wahyu, terima kasih. Bang, mau tanya, kalau salah tolong benarkan. Oke. Kalau perhitungan pembesaran lele kayak gini, lele 1000 ekor lah maksudnya. Total kematian 10%. Terus berarti kan sisa 900 ekor. Jual per kilo rata-rata 1 kilo isi 7. 900 ekor dibagi 7, 120 kg. Benar apa salah? Ya, betul. Terus kalau lele yang masih kecil dipelihara lagi biar mencapai rata-rata isi 7,
Oh ya, betul, begitu. Memang betul. Saya pun begitu. Saya 3 tahun terakhir nih, belum pernah saya jual isi 10, 8 gitu. Pokoknya 8, 9, 10 saya belum pernah. Ada juga yang beli sekilo 20, 25 sangkal lah. Kalau saya panggil sangkal itu ada saya jual. Karena kebetulan ada beberapa binaan saya yang dia punya kolam tanah di sawah lah. Kita ceritanya nih begini, ada sawah terus pinggir saung sawah, pondok sawah itu kan ada balongnya nih, kisaran 10 kali 10 meter gitu, ada yang 10 kali 20. Dan kalau dari benih kecil, kan namanya juga di sawah kadang ada banyak burung, ada banyak predator-predator lah, kadang ada belut, ada yang lain sebagainya, ada kepiting, ada macam-macam. Jadi dia nggak mau ambil risiko, dia tebar nggak mau dari benih, maunya dari sangkal, isi 20 sampai 25 per kilo, 25 ekor atau 20 ekor. Dan biasanya memang saya kasih kasih sangkal lah seperti itu. Jadi supaya lebih aman lah, supaya lebih aman. Ada yang memang khas dia ambil sangkal saja, nggak mau dari benih. Karena dia udah coba beberapa kali dari benih, itu dimakan burung dan pokoknya macam-macam gangguannya. Nggak berhasil lah, selalu rugi. Begitu dia tukar caranya ke sangkal, itu bisa. Dan ada saya jual yang seperti itu. Selain daripada sangkal, saya nggak pernah jual isi 8, 9, 10, 11, enggak. 6, 7 ekor per kilo. Oke, saya ulangi. Saya itu marketnya hanya ke pecel lele saja. 6, 7 ekor. Terus yang lainnya memang saya besarin. Sampai sampai masuk ukuran 6, 7 itu. Kalau belum 6, 7 memang tetap dibesarin berapapun banyaknya. Seperti itu. Karena saya nggak masuk ke agen-agen. Sekarang saya nggak punya anak dagang di pasar kayak dulu. Ada sih tapi nggak banyak lah. Ada 3-4 orang lah seperti itu. Tapi nggak banyak. 3-4 orang itu satu minggu nggak sampai 1 ton. Nggak. Kalau dulu bisa sampai 3 ton satu minggu dulu. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya begitu, itu betul. Bahkan nih kematian. Tadi kalau kata Kang Wahyu nih, kematian 10%. Kalau saya mah kadang-kadang bisa dianggap paling juga ada 5%, bahkan kebanyakan seringnya nih. Keseringannya itu kayak nggak ada kematian. Karena begini, dalam pembelian benih, dalam 1000, itu biasanya rata-rata 25 sampai 30 ekor itu ada. Ada lebihnya lah. Dan saya sudah bertahun-tahun saya uji coba setiap, apalagi kalau beli benihnya itu di sampling. Contoh, saya beli satu kali tebaran itu 12.000, tapi kadang-kadang benih itu nyatanya setelah ukuran 78, 9, 10, karena belinya kan saya biasanya masih 1 cm 2 cm gitu, masih kecil lah, masih larva lah, dikatakan masih larva, karena saya mau murah. Kalau yang masih kecil kan paling 60 perak satunya gitu. Jadi 10.000 pun cuman 600.000 kan, seperti itu. Jadi murah lah, sangat murah. Jadi saya besarkan sampai ukuran 78, 89 dan 9, 10. Setelah itu saya grading, saya hitung manual. Satu bak itu yang 3.000, 3.000, yang 5.000, 5.000, terus hitung. Dan akurat. Akurat. Belinya 12.000, kadang-kadang bisa jadi 13.000. Kurang dari 13.000 belum pernah rasanya. Karena waktu beli kan kita sampling. Kita ambil contoh 1.000 ekor, kita timbang pakai timbangan digital yang mini, 1.000 ekor, contoh 50 gram. Seperti itu. Ataupun contoh 50, 1.000 ekor 200 gram. Contoh 1.000 ekor 200 gram. Kita tinggal hitung aja. Jadi kalau 1 kilo berarti 5.000 seperti itu, 1 kilo berarti 5.000 1 kilo. Jadi
12.000 itu tinggal 1 kilo 2 on, dan kadang dikasih lebih juga 1 on seperti itu. Tapi kenyataannya kalau dikatakan nggak ada kematian, itu ada. Bahkan hampir tiap hari ada 3 ekor, 5 ekor, 2 ekor, ada tiap hari. Tapi nyatanya setelah panen kita hitung. Pas mau tebar kita hitung, pas panen sambil kita pilih manual nih pakai tangan, karena kita ambil yang 67 saja. Kita hitung nih yang dipanen 67, hitung. Sisanya nggak dihitung, cuman hitung yang terjual aja, yang dipindahkan untuk dijual ke pecel lele. Contoh, kita hitung, kita baru angkat 3.000 ekor, jumlah kiloannya contoh 5 kintal lebih seperti itu. Contoh nih, kita kintalannya ada, hitungan kilonya ada, hitungan bijinya ada. Dan begitu habis kita hitung, kita tebar 12.000 tapi ada 13.000. Seperti itu. Jadi kalau begitu hitungannya berarti kan lebih. Maksudnya lebihnya itu nggak ada kematian seperti itu. Bahkan ada bonus lah. Ada bonus. Jadi itu tergantung. Tapi ada juga yang pembelinya nggak tahu, penjualnya cukup senior. Begitu dia mau beli, samplingnya itu apa namanya? Contoh nih, sahabat mau beli benih. Terus kita mau ambil sampling nih. Sampling pun kita harus memperhatikan juga cara samplingnya seperti apa. Karena ada juga beberapa senior-senior yang ya tanda kutip agak curang gitu soal sampling. Pakai literan ataupun pakai timbangan bisa juga kalau curang, dan itu bisa kurang nantinya. Kita belinya 10.000 dan kalau dihitung manual cuma ada 9.000 seperti itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan semua senior-senior kita nggak melakukan hal yang seperti itu. Oke, mudah-mudahan. Dan untuk Kang Wahyu itu bagus, bisa diteruskan, bisa dikembangkan lah cara seperti itu. Meskipun ada nggak ada kematian, kalau kita jualnya 67 itu bagus, ada untungnya. Cuman yang jadi masalahnya begini, kalau kita jual 67 ke pemborong itu kan agak sulit juga, karena kan lele itu nggak betul-betul rata panennya. Kalau misalkan kita tebar dari 78 nih 2 bulan, itu pasti kan ukurannya 6, 7, 8, 9 rata-rata. Tapi kalau untuk ke Tengkulak itu biasanya masuk, untuk ke daerah kota biasanya masuk. Bahkan kalau yang biasa saya jual dulu sewaktu saya belum jual sendiri lah, semasa saya diambil sama Tengkulak, itu dari 6 sampai 10. Isi 6 sampai isi 10 itu terbawa semua. Jadi nggak ada sisa. Yang penting tebarnya yang saya bilang paling kecil itu 78 ukurannya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Kang Wahyu, dan terima kasih atas pertanyaannya. Dan untuk sahabat-sahabat yang lain yang sudah bertanya, saya pikir untuk pertanyaan yang ini kita sampai di sini dulu karena terlalu panjang nanti videonya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan untuk pembahasan yang berikutnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.